Selamat datang di Kaliwedi Cirebonje YouTube channel. Hei mamaku sayang, aku mempunyai 3 orang pacar, Sunda, Batak dan Jawa, sama lincah dan sama genitnya. Yang Sunda pelayan toko, yang Batak anak Pak Gade, dan yang Jawa babu. Hei mamaku sayang, aku sudah tak sabar lagi menunggu. Cepat pilihkan menantu, mana saja yang mama setuju. Pelayan toko ya monggo, anak Pak Gade ye oke, babu juga iki. Ku harap mama mengerti perasaanku, aku tak mau jadi perjaka tua ini. Maka dari itu cepat pilihkan ya mama, Sunda, Batak atau Jawa asal jago. Hei mamaku sayang, bukankah mama ingin cepat punya cucu? Ayo dong kawinkan aku, takut nafsu keburu membatu. Biar cepatlah jadi, baby produk sendiri, hasil kerja lembur. Mamaku sayang, aku sudah tak sabar lagi menunggu. Ayo dong pilihkan mantu, mana saja deh yang mama setuju. Pelayan toko ya monggo ma, anak Pak Gade ye oke, babu juga ini. Ku harap mama mengerti perasaanku, aku tak mau jadi perjaka tua. Maka dari itu cepat pilihkan ya mama, Sunda, Batak atau Jawa asal jago. Hei mamaku sayang, bukankah mama ingin cepat punya cucu? Ayo dong kawinkan aku, nafsu keburu membatu. Biar cepatlah jadi, baby kau produk sendiri, hasil kerja lembur. Kaliwedi Cirebonje YouTube channel. Marijo terkenal sebagai superstar, dipuja penggemar, disanjung orang banyak. Angkuh di panggung bagai kaisar Genghis Khan, dicium perawan sampai dengkul gemetar. Jojo. Diburu tanda tangan bagai orang penting, foto bareng demi kepentingan sejarah. Marijo berlaga sinterklas nyebar gambar, memburu popularitas gaya kampungan. Jumpa
masih nunggu bayaran. Oh kasihan Marijo. Honor-honor ratusan ribu celotehnya. Usai manggung rumah Marijo penuh orang. Masing-masing menyodorkan bon minta bayar dong. Pusing 7 keliling Marijo menggelepar. Panggung tapi terseok di rumah. Itu kehidupan superstar Indonesia. Rumah kontrak tahun depan entah kemana. Doi lingkungannya makin tak percaya. Berteriak angku saya ini superstar. Berteriak ampun ampun lantaran utang. Berbisik mesra pada penggemar perawan. Mobil 4 duit banyak di bank rayunya. Superstar Marijo tersangkut perkara yang hina. Pembantu rumah tangga tetangga ngaku bunting. Katanya sang superstar yang jadi penyebabnya batal manggung karena dipanggil Pak RT rangkap lebih. Si Marijo sekarang suram masa depan. Nyonya hamil besar bintang pun suram. Berteriak di pinggir jalan kiri dan kanan. Tukang parkir persis panggung jalanan. Marijo.
Atas nama PBB, tangguhkan ratap dan tangis. Hidup jangan beralaskan curiga. Jangan baku cakar seperti anjing dan kucing. Lebih baik kita mainkan senyum. Kita bisa tunda peperangan lewat senyum. Lantas bikinlah anak sebanyaknya. Jangan ngomong cinta jika tak berani kawin. Lebih baik cari kain kapan saja. Semua ramai-ramai tepuk tangan dengan kami. Jangan pikir harga beras nanti kau cepat tua. Mari robek mulut dan ketawa sampai besok. Tiap hari kita bikin hari Minggu. Kini tiba saatnya kita seia sekata mengubur segala sakwa sangka. Ibarat satu perang yang dimulai lewat kata, pasti berakhir lewat kata juga. Tapi jangan ajar anak kita main bedil, nanti dia kehilangan perasaan. Lebih baik ajar anak kita main cinta agar dia ngerti arti kehidupan. Nah, camkanlah ini. Nah, camkanlah ini. Semua ramai-ramai tepuk tangan dengan kami. Tiap hari kita bikin hari Minggu. Semua ramai-ramai tepuk tangan dengan kami. Tiap hari kita bikin hari Minggu. Semua ramai-ramai tepuk tangan dengan kami. Jangan pikir harga beras nanti kau cepat tua. Mari robek mulut dan ketawa sampai besok. Tiap hari kita bikin hari Minggu. Kini tiba saatnya kita seia sekata mengubur segala sakwa sangka. Ibarat satu perang yang dimulai lewat kata, pasti berakhir lewat kata juga. Tapi jangan ajar anak kita main bedil,
Kaliwedi Cirebonje YouTube channel. Rindumu rinduku, rindu apa? Apa rindu, rindu apa jika rindu? Rindu kita kali ini pasti rindu. Oh oh, oh oh, oh oh. Kopi susu, diminum di tengah lalat. Kopi susu, mana kita mana lalat. Suaramu, suaraku, suara siapa? Siapa suara, suara siapa jika suara? Suara kita kali ini mungkin suara. Oh oh, oh oh, oh oh. Kambing conge, tutup mulut, tutup mata. Kambing conge, awas ada mata-mata. Hatimu, hatiku, hati kita. Kita hati kita apa hati? Jika hati punya kita masih hati. Oh oh, oh oh, oh oh. Hati siapa diobjekkan? Hati, ada uang, ada hati. Janganlah baca koran atau mendengar radio. Bantinglah saja TV dan hiduplah di tengah belantara. Oh, hidupmu, hidupku, apa arti? Jika hidup hanya kisah tentang rindu. Halo rindu, apa kabar, kapan datang? Oh oh, oh oh, oh oh. Nenek moyang, inilah asap kemenyan. Nenek moyang, dalam loyang nenek goyang. Janganlah baca koran atau mendengar radio. Bantinglah saja TV dan hiduplah di tengah belantara. Oh, hidupmu, hidupku, apa arti? Jika hidup hanya kisah tentang rindu. Halo rindu, apa kabar, kapan datang? Oh oh, oh oh, oh oh. Nenek moyang, inilah asap kemenyan. Nenek moyang, dalam loyang nenek goyang. Nenek moyang, inilah asap kemenyan. Nenek moyang, dalam loyang nenek goyang. Nenek moyang, inilah asap kemenyan. Nenek moyang, dalam loyang nenek goyang. Nenek moyang.
Kau yang menjengukku ketika aku duduk lesu di lantai trotoar Jalan Sudirman, menghadap dan menatap tong yang penuh berisi surat-surat gadaiku. Dan disitulah tanggung jawabku tumpah pada arloji Seiko, sepatu loto, kaos oblong, dors, celana tirak, kalung platina, dan radio 4 ban merek Telesonic. Aku tidak sinting. Kau yang melihatku ketika aku lari dengan kaki kesemutan mengejar perempuan malam Sudirman. Tinggalkan kau yang nampak bengong di sekap angin malam yang membacok tulang. Dan disitulah ku kejar surga semu dari Sumia, Denok, Laila, Majnun, Siti Saleha, Neneng Warsia, Ina Sarinah, dan Rukmini binti Eceng Gondokwati. Aku tidak sinting. Kau yang menyaksikan ketika aku mabuk dan ngecapruk hingga hampir disergap petugas pertahanan sipil, lantaran saban waktu lupa diri berteriak pidato seperti Kennedy atau Presiden Reagan yang kampanye. Dan disitulah dendamku tumbuh subur pada Johnny Walker, XOJNB, Napoleon Martini, Putau, Mensen, Columbus, dan arak tradisional kencing kuda. Aku tidak sinting. Kau yang menangis terisak ketika aku dikandangi di seksi 3, lantaran kelakuanku dituduh mengganggu Kamtibmas. Serta ketika mabuk aku pernah menampar seorang perempuan setengah tua, yang demi Tuhan aku tak menyangka kalau dia istri perwira polisi. Aku tidak sinting, tetapi celaka. Apalagi sinting, pasti akan lebih celaka. Aku tidak sinting, tetapi celaka. Apalagi sinting, pasti lebih celaka. Kuanggap ayah nekat sekali dinamakannya aku Martini, padahal aku ini lelaki tulen. Nama Martini
repot-repot teman sekolah memanggil tinte, dan aku jengkel bercampur marah, emangnya perek. Aku tanyakan pada ayahku, apa sebab namaku Martini? Jawab ayah, nanti engkau paham anakku. Kemana-mana menanggung malu gara-gara namaku Martini. Aku benci tapi tak berdaya, sungguh mati. Kini aku menjadi dewasa dan tampangku brewok lagi serem. Sayang namaku tetap Martini, merek minuman. Aku ingin mengganti namaku apa saja selain Martini, misalnya Sabri atau Abdullah bin Anung. Keadaanku makin terjepit, semua orang mengejek aku. Katanya aku adalah bencong azegile. Merasa diri dihina orang, terpaksa aku layangkan tinju. Ku pukul orang yang hina aku itu, biar nyahok. Terjadi saling pukul-memukul, musuhku cabut sebuah celurit, disambar aku kena leherku lantas berdarah. Aku berjuang merebut celurit, ku pakai lagi menyerang dia. Dia mati terkapar di tanah, Masya Allah. Polisi lantas menangkap aku, dimasukkan aku ke dalam sel, menunggu keputusan sang jaksa dari Kejari. Di dalam sidang hakim memvonis penjara selama 15 tahun berdasar KUHP 339. Ayahku datang menjenguk aku, dia tertawa bangga sekali, katanya bagus, memuji aku. Aku tanyakan pada ayahku, kenapa ayah merasa bangga? Jawabnya, kini engkau benar-benar paham anakku. Menurut ayah, ini buktinya, anak lelaki bernama Martini ternyata bisa juga jadi jantan tulen, bisa membunuh, bisa diadili, dan sekarang di penjara. Bulan Mei, pos pertahanan sipil dikerumuni orang. Si badut anak tukang beca ditangkap petugas hansip, lantaran maling ngoblong punya babah akyong. Ya, si badut dipukuli sampai babak belur, tiada ampun buatnya. Si badut digunduli dan ditelanjangi, aduh kelewatan. Si badut maling ngoblong dihajar setengah
setengah modar. Sedangkan Bapak Lurah yang korupsi banyak. Aneh kok kagak diapa-apain. Rupanya hukum di kelurahan itu cuma makan teri belaka. Sedangkan kakapnya asoy bebas berenang. Gawat, gawat, gawat. Di satu kelurahan Senin pagi bulan Mei, pos pertahanan sipil dikerumuni orang. Si badut anak tukang beca ditangkap petugas Hansip lantaran maling ngoblong punya Babah Akyong. Si badut dipukuli sampai babak belur, tiada ampun buatnya. Si badut digunduli dan ditelanjangi, aduh kelewatan. Si badut maling ngoblong dihajar setengah modar. Sedangkan Bapak Lurah yang korupsi banyak. Aneh kok kagak diapa-apain. Oh rupanya hukum di kelurahan itu cuma makan teri belaka. Sedangkan kakapnya asoy bebas berenang. Gawat, gawat, gawat. Kini saksi kita bukan lagi nyamuk yang nakal, bukan pula si kecoa yang liar. Hai Juwita, ingatkah kau pada peristiwa dulu ketika bercumbu nyaris celaka? Mulanya kita hanya saling genggam tangan saja, selanjutnya saling meremas jari. Namun ketika ku kecup dan matamu terpejam, membuat kita hampir lupa diri. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Hingga berlangsung keriangan sebulan yang lalu, kita bersanding di kursi pengantin. Bahagia rasaku dan rasamu tak terhingga, jadi suami istri tanpa celah. Sepatutnya kita sampaikan kata terima kasih pada Tuhan yang selamatkan kita dari bujuk dan rayu setan yang senantiasa senang melihat manusia celaka. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillah
alhamdulillahirabbil alamin. Sebab hal yang terlarang kini tidak lagi terlarang. Kini saksi kita bukan lagi nyamuk yang nakal, bukan pula si kecoa yang liar. Hai Juwita, ingatkah kau pada peristiwa dulu ketika bercumbu nyaris celaka? Mulanya kita hanya saling genggam tangan saja, selanjutnya saling meremas jari. Namun ketika ku kecup dan matamu terpejam, membuat kita hampir lupa diri. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Hingga berlangsung keriangan sebulan yang lalu, kita bersanding di kursi pengantin. Bahagia rasaku dan rasamu tak terhingga, jadi suami istri tanpa celah. Sepatutnya kita sampaikan kata terima kasih pada Tuhan yang selamatkan kita dari bujuk dan rayu setan yang senantiasa senang melihat manusia celaka. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirabbil alamin, sebab hal yang terlarang kini tidak lagi terlarang. Selamat malam Tante Lazy, selamat tidur nyenyak head. Semoga kau mimpi indah tentang kita tempo malam. Lazy. Kenangkanlah sebelum tidur waktu dalam kamarku, diremang sinar sepotong lilin. Kita pernah puas berjumpa. Tangan aku dan tanganmu liar ketika kita rapat di larut malam. Rambut aku dan rambutmu kusut ketika tanam rindu mencabut kalung. Selamat malam Tante Lazy, selamat tidur nyenyak hit. Semoga kau puas hati serta
da 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 mo 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 da 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 mo 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 pow 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 dido 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 lazy 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 selamat malam Tante Lazy. Aku ingat mukamu Kiko, senyum kecil tutup dada, bilang bahwa aku jantan. Ya, mata aku dan matamu merah seusai kita teguk secangkir arak. Tubuh aku dan tubuhmu lelah ketika kita usai nyanyikan cinta. Asik lagi. Selamat bobo Tante Lazy. Selamat tanam minat, ho-ho. Semoga kau mimpi panjang tentang kenakalan kita. Ingatkah di remang sinar sepotong lilin kita pernah puas bertumbuh? Ingatkah di remang sinar sepotong lilin kita pernah berbuat gila la 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 gila. Perempuan berdarah Jawa Manado, janda genit beranak satu, punya suka pada bujang suku Sunda, bertampang rusak tingkahnya gila. Perempuan berdarah Jawa Manado, janda muda dilanda cinta. Perempuan berdarah Jawa Manado, janda genit berulah ngaco, bilang cinta pada bujang suku Sunda, mulutnya lincah dendangkan kata. Perempuan berdarah Jawa Manado, janda muda dilanda cinta. Jidatnya memang tidak seperti jidat politikus, tapi janda genit itu pandai sekali berbual. Matanya belok dan tidak loyo seperti pemabuk, tapi cara hidupnya lebih dari para pemabuk. Perempuan berdarah Jawa Manado, janda ganjen metropolitan, main cinta dengan bujang suku Sunda, lahiran Bandung yang memang Badung. Janda ganjen penduduk metropolitan, pupuk asmara ugal-ugalan. Perempuan berdarah Jawa Manado, janda girang dan bukan cabo, bermake up seperti perempuan dulu yang hidup di zaman jahiliyah. Perempuan yang girang dan bukan cabo, bikin puyeng si bujang Sunda.
perempuan Jawa, Manado dan bujang suku Sunda nampaknya sama, ingin punya pacar di mana-mana. Kalau sudah suka tidak pernah pikir apa-apa, yang penting terlaksana lancar kabeh maunya. Jawa, Manado, janda genit oli-ali. Perempuan berdarah Jawa, Manado, bilang cinta oli-ali. Perempuan berdarah Jawa, Manado, janda ganjen oli-ali. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku pada malam Jumat Kliwon tanggal belasan bulan Rewah tahun 60-an di sebuah kota yang dijuluki Paris Panjava, yakni kota Bandung, kota kembang yang sekarang sudah jadi kota kambing, di mana gadis-gadisnya mengaku sudah bukan perawan lagi lantaran jatuh dari pohon kersen tetangga atau terjepit sadel Yamaha bebek. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang punya tampang mirip dengan Idi Amin, bekas presiden Uganda yang sintingnya udubillah. Rambutku ikal seperti Supermi dan hidungku besar pesek persis seperti bentuk sadel sepeda torpedo. Sudah nasibku, bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda, 100% warga negara Indonesia, 100% pendukung dan pengamal Pancasila serta bebas dari G30 SPKI, memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Sengkek Tisna Peang Atmati Kuda. Ketika usiaku genap 7 tahun, aku masuk pada sekolah dasar muslimin yang ibu gurunya centil-centil serta suka berpakaian lahap tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketepel. Dengan uang pangkal cenggau dan iuran wajib sepejigau per bulan, aku sekolah di sana dan belajar segala macam, dari mulai prakarya menggambar, menulis, membaca sampai berhitung raraban. Dari sekolah itulah aku bisa menulis dan membaca. Hingga sekarang ini aku bisa berkomunikasi lewat surat dengan pacar. Asik, memang asik. Pacarku adalah seorang perempuan Batak bermarga tobing, mahasiswi Fakultas Publisistik Universitas Pajajaran, yang sebenarnya sudah bertunangan dengan seorang Cina totok gemrot bandar Greyhound bernama Bu Bengcut. Jam pepelet yang kudapat dari seorang dukun tua di kampung ledeh kehet memang paten. Hingga perempuan Batak yang sudah bertunangan itu berbalik cintanya padaku. Sejak tunangannya berbalik cinta padaku, si Bu Bengcut jadi selang-seling pikirannya, sering mabuk dan ngomong sendiri seperti orang gila. Tapi aku tak pernah mau ambil peduli. Tapi aku tak pernah mau ambil pusing. Biar saja urusan orang berantakan, mau gitu ke, mau gini ke, masa bodoh. Yang penting aku bisa senang sendiri. Aku memang egois kok. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang memiliki sifat egois. Tapi setelah kupikir kembali, bolak-balik sifat egois itu perlu dan sangat menguntungkan, apalagi untuk hidup di zaman edan seperti sekarang ini. Sebab jika di zaman edan ini kita hidup tanpa mementingkan diri sendiri, percayalah susah untuk bisa senang.
Maka dari itulah aku berpesan kepadamu, hai kaum yang muda-muda juga yang tua-tua, mari kita pelihara sifat egois itu baik-baik. Percayalah, iblis akan selalu beserta kita. Iya nih. Bener. Pasti dia nih. Satu bulan yang lalu aku ketemu kamu waktu jajan di Kentucky. 3 minggu yang lalu aku ketemu kamu waktu nongkrong di Pachinko ya. 2 minggu yang lalu aku ketemu kamu waktu antri di bioskop. Dan seminggu yang lalu ketemu lagi waktu kamu bawa anjing. 6 hari yang lalu pikiran inget kamu. 5 hari yang lalu niatin naksir kamu. 4 hari yang lalu mimpi ngelamar kamu. 3 hari yang lalu mulai gak sedap makan. 2 hari yang lalu mulai susah bobo. Lantas hari kemarin rindu setengah edan. Bener aku gak nyangka kalau bakal ketemu kamu lagi di sini. Nama kamu siapa sih? Rumah kamu di mana sih? Apa boleh aku namu nanti kalau malam minggu? Aduh sumpah mampus aku ngebet banget sama kamu. Taruh kata aja aku diterima sama kamu. Wah. Bakal ku jamret kalung orang, lantas ku pasang di lehermu. Bakal ku copet duit orang buat neraktir kamu sampai kenyang. Bakal ku curi mobil orang buat kamu pelesiran. Dan kalau aku diringkus, lantas aku di penjara. Nah itulah bukti nyata dari satu rasa cinta yang sungguh tiada taranya di seantero dunia. Wah, setuju? Kok bengong? Jawab dong. Iya lah. Setuju? Kok bengong? Jawab dong. Kesel aja. Nama kamu siapa sih? Rumah kamu di mana sih? Apa boleh aku namu nanti kalau malam minggu? Aduh sumpah mampus aku ngebet banget sama kamu. Taruh kata aja aku diterima sama kamu. Wah, tahu deh. Dek, tante lagi hamil. Batal aja deh. Dengan satu tangkai bunga anjelir warna merah, malam ini aku datang padamu, oh daraku, hanya sekedar untuk mengubur rasa rinduku. Lantas setelah itu ku bikin cium buatmu. Daraku, jangan lupa oles lipstick di bibir. Daraku, tapi gosok gigi dulu. Daraku, agar aku tak
dan sebotol tahu dan 9 lenting ganja. Malam ini aku datang padamu, oh daraku, hanya sekedar untuk menggali rasa nafsuku. Lantas setelah itu ku bikin cinta denganmu. Daraku, jangan sabut bulu mata palsumu. Daraku, bikin kusutlah rambutmu. Daraku, supaya seperti iblis parasmu. Karena tukang mesum memang iblis. Aku iblis jantan dan kau iblis betina. Aku suka mesum dan kau suka juga. Maka dari itu jangan berpura-pura, jangan bilang izin untuk berbuka-buka. Daraku, jika bangun pagi bangunkan aku. Daraku, lantas suruhlah babumu membuat telur setengah matang campur madu. Dan lantas suruh dia cuci spray. Aku iblis jantan dan kau iblis betina. Aku suka mesum dan kau suka juga. Maka dari itu jangan berpura-pura, ciptakan cinta jika